Tidak, sampai matahari terbenam, Anda sudah harus menyerahkan semua pasukan kepada Pangkostrat yang baru. Karir Prabowo di dunia militer memang tidak selalu mulus. Saat gunjang-ganjing kekuasaan 1998, karir Prabowo pun macet. Salah satu peristiwa yang tidak mungkin dilupakan Prabowo adalah tindakan Habibie yang memecat Prabowo dari posisi Pangkostrat. Pertimbangan Habibie memecat Prabowo adalah informasi yang disampaikan oleh Wiranto, Panglima ABRI saat itu. Sebagai Panglima ABRI, Wiranto memohon kepada Habibie untuk diperkenankan melaporkan keadaan di lapangan, tetapi hanya 4 mata. Habibie lalu mempersilahkan Wiranto mengikutinya ke ruang kerja Presiden. Di sanalah Wiranto melaporkan bahwa pasukan Kostrad dari luar Jakarta bergerak menuju Jakarta dan ada konsentrasi pasukan di kediaman Habibie, di Kuningan, juga di Istana Merdeka. Lalu, Wiranto memohon petunjuk pada sang presiden. Dari laporan tersebut, Habibie berkesimpulan bahwa Panglima Kostrad Prabowo Subianto bergerak sendiri tanpa sepengetahuan Panglima ABRI. Habibie lalu melihat jarum jam yang ada di tangannya. Kepada Wiranto, ia memberikan perintah agar sebelum matahari tenggelam, Panglima Kostrad sudah harus diganti. Kepada penggantinya, diperintahkan agar semua pasukan di bawah komandan Panglima Kostrad harus segera kembali ke kesatuan masing-masing. Seusai pertemuan Habibie dan Wiranto, ajudan Presiden melapor perihal kedatangan Letjen Prabowo Subianto yang meminta waktu untuk bertemu Presiden. Habibie berpikir untuk menemuinya. Apakah perlu saya bertemu? Apa gunanya bertemu? Pikirannya. Bagi Habibie, Prabowo adalah menantu Soeharto. Presiden Soeharto baru 24 jam meletakkan jabatannya. Kekuasaannya selama 32 tahun tentu memiliki pengaruh yang besar dan kuat. Bagaimana sikap dan tanggapan Pak Harto mengenai kebijakan saya menghentikan Prabowo dari jabatannya sebagai Pangkostrat? Apakah beliau tersinggung dan menugaskan menantunya untuk bertemu dengan saya? Pikir Habibie. Habibie juga berpikir tentang cara yang tepat untuk bertemu dengan Prabowo. Menurut peraturan yang berlaku, siapapun yang menghadap presiden tidak diperkenankan membawa senjata. Mereka sebelumnya diperiksa dengan alat-alat yang canggih. Tentunya ini berlaku pula untuk Prabowo. Tapi, pikir panjang Habibie, bagaimana dengan menantu Pak Harto? Apakah Prabowo juga akan diperiksa? Apakah pengawal presiden berani? Apakah akibatnya jika Habibie tidak menerima Pangkostrat? Bukankah Pangkostrat memiliki hak untuk didengar pendapatnya? Di balik segala pertanyaan itu, pada dasarnya Habibie percaya bahwa dialog adalah dasar untuk lebih saling mengerti dan pengertian adalah hasil dari dialog. Pengertian merupakan awal dari toleransi. Segudang pertanyaan itu berputar di kepala Habibie. Akhirnya, ia memutuskan Prabowo. Waktu Habibie melihat Prabowo masuk ke ruangannya tanpa senjata, "Saya merasa puas," ujar Habibie. Saat berdialog dengan Habibie, Prabowo menggunakan bahasa Inggris. "Ini suatu penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya, Presiden Soeharto. Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrat," kata Prabowo. "Anda tidak dipecat, tetapi jabatan Anda diganti," jawab Habibie. "Mengapa?" "Saya mendapat laporan dari Pengab bahwa gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan, dan Istana Merdeka. Saya bermaksud untuk mengamankan presiden. Itu adalah tugas pengaman presiden yang bertanggung jawab langsung pada Pangab dan bukan tugas Anda." "Presiden apa Anda? Anda naif." "Masa bodoh. Saya presiden dan harus membereskan keadaan bangsa dan negara yang sangat memprihatinkan." Suasananya semakin tegang. Prabowo lalu mengajukan permohonan. "Atas nama ayah saya, Profesor Sumitro
Jojo Hadikusumo dan ayah mertua saya Presiden Soeharto, saya minta Anda memberikan saya 3 bulan untuk tetap menguasai pasukan Kostrad, ujarnya. Habibie menjawab tegas, "Tidak, sampai matahari terbenam, Anda sudah harus menyerahkan semua pasukan kepada Pangkostrat yang baru. Berikan saya 3 minggu atau 3 hari saja untuk masih dapat menguasai pasukan saya." "Tidak, sebelum matahari terbenam, semua pasukan sudah harus diserahkan kepada Pangkostrat baru. Saya bersedia mengangkat Anda menjadi duta besar di mana saja. Yang saya kehendaki adalah pasukan saya. Ini tidak mungkin, Prabowo." Pada saat itulah pintu ruangan terbuka. Sintong Panjaitan masuk dan berkata pada Prabowo, "Jenderal, Bapak Presiden tidak punya waktu banyak dan harap segera meninggalkan ruangan." Pada saat itu, justru Habibie yang meminta waktu kepada Sintong untuk meneruskan dialognya dengan Prabowo. Kesempatan itu dimanfaatkan Prabowo untuk meminta agar ia dapat berbicara melalui telepon dengan Panglima ABRI. Habibie langsung menugaskan salah satu ajudan presiden yang berada di ruangannya untuk segera menghubungi Panglima ABRI. Setelah menelepon ke markas besar ABRI, sang ajudan berkata, "Bapak Presiden, Panglima ABRI tidak dapat dihubungi." Untuk kedua kalinya, pintu terbuka dan Sintong mempersilahkan Prabowo meninggalkan ruangan. Alasannya, Gubernur BI dan stafnya tiba bersama Menko Ekuin di Ginanjar Kartasasmita. Menjelang kepergian Prabowo, Habibie sempat memeluknya. "Saya juga menyampaikan salam hormat saya untuk ayah kandung dan ayah mertua Prabowo," tutur Habibie. Di mata Habibie, Prabowo adalah putra dari keluarga Sumitro Jojo Hadikusumo yang sangat terhormat. Bahkan, Syahanda Prabowo adalah idola, selain Soekarno dan Widjojo Nitisastro bagi Habibie sejak SMA.